The South China Sea encompasses 1.4 million square miles, making it almost 1.5 times bigger than the Mediterranean Sea. It's a key commercial gateway that sees 1/3 of the world's maritime shipping pass through it every year, accounting for more than $3 trillion in trade. Beneath the surface, the maritime life is vital to the diets and economies of the surrounding nations. Around 12% of the global fish catch comes from these waters, which also hosts more than half of the world's fishing vessels. Even further down, beneath the seabed, is the promise of natural gas and crude oil reserves. The exact amount is disputed, with both the US and China giving vastly different estimates. The US estimates that the sea holds about 190 trillion cubic feet of natural gas and 11 billion barrels of oil. Sengketa Laut Cina Selatan ataupun konflik Laut Cina Selatan adalah sebuah isu yang tidak asing lagi dalam studi ilmu hubungan internasional, di mana Laut Cina Selatan merupakan sebuah wilayah yang terdiri dari 4 kepulauan dan karang, yaitu Kepulauan Paracel, Spratly, Pratas, dan juga Macclesfield, di mana kebanyakan dari 4 pulauan ini ada 2 kepulauan yang memiliki intensitas multilateralnya lebih tinggi daripada kepulauan yang lain, yaitu Kepulauan Paracel dan juga Spratly, di mana Kepulauan Paracel banyak diklaim oleh negara-negara Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Taiwan, Vietnam, dan juga Filipina. Sedangkan Kepulauan Spratly diklaim oleh 2 negara, yaitu Vietnam dan juga Taiwan. Laut Cina Selatan yang banyak diklaim dan menimbulkan banyak konflik antara negara di sekitarnya dan juga negara lain seperti Amerika Serikat, di mana Laut Cina Selatan sendiri mempunyai banyak potensi alam yang tak ternilai jumlahnya, sehingga banyak diperebutkan oleh negara-negara, di mana melihat dari banyaknya intensitas konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan, kami dari kelompok 3 akan membawakan sebuah topik di mana menganalisa tentang kepentingan negara Amerika Serikat dan juga China yang akan terangkum dalam 3 poin utama, yaitu yang pertama, kepentingan Amerika Serikat dalam sengketa Laut Cina Selatan, yang dilanjutkan ada dengan kepentingan China, dan yang terakhir adalah analisa dari kedua negara. Untuk lebih lanjut, maka kita akan dengarkan penjelasan dari teman saya selanjutnya. Baik, yang pertama adalah kepentingan nasional Amerika Serikat dalam kawasan Laut Cina Selatan. Amerika Serikat adalah negara yang keberadaannya cukup jauh dari kawasan ini. Namun, Amerika Serikat selalu ikut serta dalam sengketa kawasan ini. Misalnya, sengketa yang terjadi antara China dengan Filipina, di mana China mengklaim zona ekonomi eksklusif Filipina sebagai wilayahnya. Dalam sengketa ini, Amerika mendukung sekutunya, yaitu Filipina, dalam rangka menegakkan tatanan maritim internasional dan juga menegaskan kembali perjanjian pertahanan bersama antara Amerika Serikat dengan Filipina di kawasan ini. Dari hal ini, kami dapat menganalisa bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam sengketa ini secara tidak langsung adalah untuk membantu sekutunya, yaitu Filipina. Namun, di balik bantuan Amerika Serikat juga terdapat kepentingan nasionalnya, yaitu berupa kebijakan Freedom of Navigation, di mana dengan kebijakan ini Amerika Serikat bebas bernavigasi di kawasan ini. Yang mana menurut mantan Presiden Barack Obama, Amerika Serikat bebas untuk terbang, berlayar, dan beroperasi di kawasan ini selama tidak melanggar hukum laut internasional. Kebijakan ini merupakan salah satu dari kepentingan nasional Amerika Serikat, di mana dengan tetap mempertahankan akses tanpa hambatan ke kawasan ini, Amerika Serikat akan dengan mudah mengakses kawasan ini untuk perdagangan internasionalnya. Kedua, kepentingan nasional Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan. Dikutip dari situs CNBC Indonesia, kami dapat bernegosiasi tentang masalah yang menjadi perhatian dan keuntungan bersama, tetapi jangan salah tentang itu. Kedaulatan kami tidak dapat dinegosiasikan, kata Panelo dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Reuters, Senin 5 April 2021.
Dari kutipan di atas tentang pernyataan juru bicara kepresidenan Filipina yang baru-baru ini terjadi tentang klaim Cina atas Filipina sebagai wilayahnya. Dikutip dari situs kedutaan besar China yang ada di Filipina mengeluarkan statement resmi bahwa the Chinese Embassy has taken note of the perplexing statement by Philippine Defense Secretary on Chinese fishing vessels around New Geo in the South China Sea. We would refer him to the statement released by a spokesperson of the Chinese Embassy on the presence of alleged Chinese maritime militia vessels at New Geo on 22 March 2022. The New Geo is part of the China's Nansha Island. The waters around New Geo has been traditionally fishing ground for Chinese fishermen for many years. The Chinese fishermen have been fishing in the waters for their livelihood every year. In the completely normal for Chinese fishing vessels to fish in the waters and take shelter near the reef during rough sea conditions. Nobody has the right to make wanton remarks on such activities. Statement by spokesperson of the Chinese Embassy 2021. Ini dari statement ini bahwa New Geo adalah bagian dari Kepulauan Nansha, Cina. Di perairan di sekitar New Geo telah menjadi tempat penangkapan ikan tradisional bagi para nelayan Tiongkok selama bertahun-tahun. Nelayan Tiongkok telah memancing di perairan untuk mata pencaharian mereka setiap tahun. Sangat normal bagi kapal penangkap ikan Tiongkok untuk menangkap ikan di perairan dan berlindung di dekat terumbu selama kondisi laut yang buruk. Tidak ada yang berhak membuat pernyataan ceroboh tentang aktivitas semacam itu. Dari statement ini, penulis dapat menganalisa tentang kepentingan Cina di LCS, yaitu dari segi ekonomi menunjukkan keberhasilan modernisasi yang dimulai dari masa Deng Xiaoping hingga sekarang. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat yang disertai dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat tentu membutuhkan sumber energi yang semakin besar. Sumber energi terutama energi alam dari dalam negeri semakin lama tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Beijing perlu mencari sumber alam alternatif dari luar negeri. Laut Cina Selatan berdasarkan berbagai penelitian menunjukkan adanya kekayaan alam yang melimpah sehingga dapat dijadikan sebagai sumber energi untuk masa mendatang.